Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar ibu-ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Wah, masih semangat ya Bu. Ini adalah live streaming perdana setelah kita bulan Ramadan dan setelah Lebaran ya. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan semangat Ramadan di bulan Syawal ini, dan semoga peningkatan ibadah yang terjadi di bulan Ramadan akan selalu kita jalankan secara istiqomah di bulan Syawal ini. Kami dari komunitas Ibu Hebat pada kesempatan ini mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kami kedepannya bisa menjadi lebih kreatif, lebih banyak kegiatan yang bisa bermanfaat untuk ibu-ibu hebat semuanya. Alhamdulillah, senang sekali kita kembali di kajian rutin yang dilaksanakan oleh komunitas Ibu Hebat setiap hari Selasa pagi, yaitu sekitar jam 10 sampai jam 11. Kali ini kita akan ditemani oleh Ibu Ketua Komunitas Ibu Hebat, yaitu Ibu Nur Asmiar. Apa kabar Bu Nur Asmiar? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Alhamdulillah ya. Bu Ani sehat. Alhamdulillah sehat. Mudik ya Bu? Alhamdulillah, setelah 2 tahun tidak mudik, kemarin bisa mudik walaupun cuma 2 minggu, tapi alhamdulillah ya bisa ketemu keluarga besar gitu. Alhamdulillah saya juga mudik setelah 2 tahun tidak mudik. Semua pada mudik sepertinya ya tahun ini karena ya, diperbolehkan mudik ya. Seperti biasa ya ibu-ibu hebat semua, kajian Selasa ini mengangkat tema yang sedang hangat dibicarakan, terutama yang lagi viral di media sosial ya Bu ya. Iya. Bagaimana kita memandang dalam bingkai Islam dan menemukan solusi bagaimana harus berbuat sesuai syariat Islam. Seperti yang terjadi pada beberapa pekan yang lalu ya, kita dikagetkan dengan beredarnya sebuah podcast seorang YouTuber yang berjudul Tutorial Menjadi Gay di Indonesia. Iya. Itu adalah judul yang sangat provokatif sekali ya Bu ya. Iya. Dan itu sangat mengagetkan semua ibu-ibu hebat ya yang melihat di dunia maya gitu. Di acara tersebut diundang pasangan LGBT yang telah menjalani kehidupan menyimpang mereka. Mereka lumayan juga lama ya kayaknya berpasangan tersebut walaupun berbeda bangsa gitu ya. Dan mereka menceritakan bahwa pilihan hidup mereka itu hanyalah sebuah perbedaan. Jadi dipandang hanya sebuah perbedaan. Tidak dianggap sebagai suatu penyimpangan gitu ya. Pernyataan ini menimbulkan banyak komentar yang pro dan kontra dari berbagai pihak ya. Banyak netizen yang memberikan komentar-komentarnya setelah dilakukan beredarnya podcast tersebut. Tayangan podcast tersebut juga merupakan test water ya Bu ya, bisa dikatakan merupakan test water ya dari bagian kampanye LGBT yang berkesinambungan. Nah ini yang harus kita kita waspadai ya hal ini ya. Namun akhirnya video di laman YouTube tersebut kemudian ditarik kembali, tetapi pemilik podcastnya ini malah pernyataan permintaan maafnya itu masih merasa tidak bersalah dalam masalah waktu beliau memberikan permintaan maafnya itu. Bagaimana pendapat Bu Nur ini dengan fakta ini Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya karena perdana ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin buat semua teman-teman ibu-ibu hebat di luar sana. Semoga 1 tahun ke depan kita dibantu oleh Allah untuk menjadi ibu yang lebih baik, muslimah yang lebih taat. Amin. Dan bertemu Ramadan lagi. Ya amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari raya yang bisa dibilang menyedihkan ya. Jadi
seharusnya kemarin itu hari raya, walaupun memang sebenarnya tetap menyedihkan kondisi 1 Syawal kita, karena hari ini di sebagaimana yang kita tahu di Palestina sana dari Ramadan sampai Syawal sampai hari ini itu tetap berada dalam penjajahan dan rongrongan ya, Zionis Israel, laknatullah. Kemudian kita dikejutkan nih di lokal. Iya. Di lokal dengan adanya podcast dari seorang yang menjuluki dirinya smart people. Smart people. Smart people close the door. Nah, yang mengejutkan itu adalah ketika dia mengangkat sebuah tema di podcastnya yang judulnya memang sangat provokatif untuk masyarakat Timur, ya, untuk masyarakat yang mayoritas Muslim, kemudian dengan adat ketimuran kita, adat Melayu yang memang lebih kental ke Islam ya. Dan kata Bu Ani tadi, ini test the water. Jadi test the water itu mungkin bisa jadi ya, kita tidak bisa melihat sesuatu di balik niatan diadakannya podcast itu. Mungkin si pemilik podcast hanya sekedar untuk menaikkan rating. Bisa karena kebetulan ini nih, karena kebetulan pandemi usai, ragilnya yang dulu di Jerman itu pulang kampung. Dan kemudian disambut sedemikian rupa di tempat-tempat wisata. Saya lihat itu di Instagram ya, disambut sedemikian rupa oleh ibu-ibu yang berkerudung, kemudian oleh bapak-bapak yang notabene mereka Muslim berfoto seperti dia itu seorang yang dielu-elukan, seorang yang dibangga-banggakan. Nah, bagaimana sikap saya? Bu Ani nanya, bagaimana sikap saya? Ya, menurut Bu Nur gitu. Sikap saya satu, saya sebagai, jadi saya pengen mengajak ibu-ibu di luar sana satu untuk bersikap bagaimana sih sebenarnya pendapat saya satu sebagai manusia biasa. Jadi lepas dari apakah saya ini Muslim dulu ya, manusia biasa aja. Secara logika, secara akal sehat, kita itu punya akal ya, punya akal yang kemudian kita melihat bahwa di dunia ini itu diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Nah, kalau laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki itu normal, wajar. Bahkan harusnya seperti itu. Bahkan mungkin kalau mau generasi kita berlanjut, kita ngejodohin orang laki-laki dan perempuan, dicari-cariin supaya suka gitu. Nah, tapi kalau ada laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, itu kan logikanya di mana sih gitu? Anjing aja, hewan aja itu nggak pernah kemudian berhubungan seksual, menyukai sesama betina atau sesama jantan. Itu satu dari kita sebagai manusia biasa. Kemudian yang kedua, sekarang itu kan ada gerakan-gerakan semacam ingin melestarikan bumi, ingin melestarikan kelangsungan hidup manusia. Bagaimana bisa kemudian ketika LGBT ini merebak, orang-orang yang ingin melestarikan bumi, melestarikan kehidupan manusia itu menyetujui, karena tidak akan pernah lahir dari laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu keturunan. Nggak akan mau dimodifikasi sedemikian rupa itu nggak akan pernah ada anak. Iya, tidak akan menghasilkan anak. Iya. Nah, kemudian yang paling penting, karena memang live streaming KIH itu adalah sebuah acara yang kemudian kita buat khusus untuk mengangkat tema-tema yang sedang viral dan memang perlu untuk kemudian diperbincangkan dengan memakai kacamata Islam. Nah, saya sebagai seorang muslimah, sebagai seorang ibu menolak, marah, jijik, ya kan, ketika melihat podcast itu. Bahkan saya biasanya ada podcastnya si Smart People ini yang masih saya tonton gitu. Ini benar-benar saya tidak tertarik untuk menontonnya. Dari judulnya aja, tutorial menjadi gay di Indonesia. Orang itu tuh hari ini ya, yang ketika orang berpikir kiamat itu sudah dekat, harusnya itu tutorial menjadi lebih soleh, tutorial menjadi laki-laki yang soleh, tutorial menyambut kematian, tutorial yang isinya baik-baik lah gitu. Ini tutorial menjadi gay di Indonesia. Artinya
walaupun berbagai penyangkalan dilakukan oleh si pemilik podcast, dari judulnya aja orang sudah memiliki mafhum bahwa ini itu adalah bagian dari kampanye LGBT. Nah, karena ini kita anggap bagian dari kampanye LGBT, maka sikap saya adalah kita harus berdiri di garda terdepan untuk menolak kampanye-kampanye yang dilakukan oleh siapapun. Itu sikap saya sebagai seorang muslimah. Karena jelas di dalam Islam liwat itu atau kaum sodom dan sejenisnya, lesbi, itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, gitu Bu Ani. Jadi kita harus sebagai ibu-ibu, jadi kita menolak itu harus diperlihatkan dengan gerakan kali ya. Kita menolak nih, jadi tidak menonton acara tersebut, kemudian malah banyak yang ini ya, subscribernya ya, pada berguguran gitu pada kejadian hal itu. Itu setidaknya menunjukkan bahwa kita menolak perbuatan mereka seperti ini. Apalagi dengan tutorial diceritakan mendetil gitu gimana caranya. Itu sudah benar-benar di negeri muslim ini gitu, walaupun kita bukan negara Islam tapi kita mayoritas muslim, hal itu benar-benar sangat kita itu kayak menampar gitu ya. Jadi mungkin sekaligus juga muhasabah ya. Iya, betul. Muhasabah buat kita. Iya. Dan kaum Sodom ini ya semakin berani di negara kita ini, walaupun tahu bahwa negara kita ini mayoritas muslim, tetapi para kaum Sodom ini semakin berani menampilkan diri. Apa karena mungkin dikasih panggung kali ya sama orang-orang yang tertentu gitu, sehingga mereka itu berusaha untuk memperlihatkan eksistensinya bahwa mereka itu kaum Sodom ini adalah sebuah perbedaan, bukan sebuah penyimpangan. Upaya dan dana juga dicurahkan tidak sedikit untuk melakukan hal tersebut ya Bu. Jadi apa Bu yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu sampai habis-habisan mengkampanyekan LGBT gitu? Apakah kita bisa melihat apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi gitu? Yang mengakibatkan ini terjadi, jadi sebenarnya kan perilaku jahat ya. Kalau kita menyebutnya ini perilaku jahat. Bahkan kalau kalau LGBT, kalau kata salah seorang ulama kita, LGBT itu tuh halus banget untuk menyebut mereka itu dengan sebutan kaum LGBT. Ya, betul. Itu terlalu ilmiah, terlalu apa ya istilahnya. Nah, kalau kita menyebutnya perilaku jahat seksual aja. Jadi bukan penyimpangan juga, karena itu kejahatan sebenarnya. Ya, betul. Jadi kenapa mereka bisa kemudian hari ini sedemikian berani untuk tampil yang kalau dulu mungkin zaman dulu kalau masih ditutupin gitu ya. Zaman kita anak-anak disebutnya waria ya. Iya, waria. Wanita pria. Iya. Jadi pria yang berdandan seolah-olah seperti wanita. Atau sebaliknya, hombreng ya. Bencong ya. Bencong. Nah, itu sebutan-sebutan yang sebenarnya di masyarakat itu sebagai sebutan yang kemudian akan memberikan shock terapi juga ya kepada pelaku, sehingga memang pelaku itu tidak terus-terusan di situ. Nah, apa yang membuat kemudian mereka hari ini semakin eksis? Satu, karena mereka didukung oleh dana. Jadi kita ingat tahun 2016 itu Pak JK, Pak Yusuf Kala itu pernah melakukan mengisi sebuah acara, dan di situ tuh saya baca di Detik ya, beritanya bahwa memang UNDP itu menggelontorkan dana sebesar, saya lihat contekan, sebesar 8 juta US dollar. 8 juta US dollar itu kalau dikonversi ke rupiah itu berarti sekitar 108 atau sekitar 110 miliar ya, untuk kurs hari ini. Silahkan dikali Bu Ani. Bu Ani nih yang biasanya ngutak-ngatik keuangan jadi. Nah, kalau 8 juta US dollar itu memang digelontorkan oleh UNDP untuk membiayai kampanye LGBT di ASEAN. Jadi ada beberapa negara, Indonesia, Cina, Thailand, sama Filipina.
Oh iya. Jadi tiga negara ini ya, ASEAN ya. ASEAN. Indonesia, Filipina, Thailand. Sama Thailand. Nah, ini tahun 2016 itu Pak JK di dalam ketika mengisi acara itu beliau menyampaikan bahwa ini proyek UNDP-nya Thailand. UNDP Indonesia sebenarnya tidak tahu, kata beliau. Nah, tetapi beliau tegas bahwa ini harus ditolak di Indonesia. Jangan dilanjutkan programnya. Artinya apa? Proyek ini LGBT itu tidak hanya sekedar berkembang secara alami, tetapi memang didesain sedemikian rupa sehingga kemudian LGBT ini nantinya targetnya adalah mereka diterima di masyarakat. Iya. Jadi kenapa bisa kemudian mereka semakin berani? Satu, mereka punya dana. Iya. Nah, hari ini di dalam sistem kapitalisme, media itu kan bagi siapa yang punya uang, maka dia yang kemudian akan menguasai media. Anggaplah misalnya kita ini live streaming, berapa sih penontonnya misalnya ya. Nah, kalau mereka bikin acara dikemas dengan iklan sedemikian rupa, itu pasti akan lebih menarik. Nah, satu, mereka didukung dana, dan dananya itu tidak main-main, 108 miliar. Nah, itu di tahun 2016. Ini sekarang udah 6 tahun kemudian, bisa jadi lebih besar. Kemudian yang kedua, itu didukung oleh undang-undang, oleh sistem yang ada. Nah, pernah heboh RUU PKS dulu, yang kemudian berubah menjadi RUU TPKS, dan sekarang sudah disahkan. Sudah disahkan menjadi undang-undang TPKS. Ini diam-diam. Ya. Nah, itu didukung oleh undang-undang. Jadi karena memang sistem yang berlaku hari ini adalah sistem kapitalis, maka di dalamnya adalah ada konsep liberalisme. Liberalisme ini adalah bagaimana kemudian manusia diberikan kesempatan untuk mengapresiasikan dirinya sebebas-bebasnya, tanpa kemudian mengganggu orang lain. Walaupun pada hakikatnya ketika manusia yang lainnya berekspresi sebebas-bebasnya, itu pasti akan mengganggu manusia yang lainnya. Nah, didukung oleh undang-undang. Didukung oleh undang-undang, di mana kita tahu bahwa di dalam salah satu pasal RUU dulu ya, di tahun 2021 ya, RUU PKS itu pasal 1 ayat 1 kalau saya tidak saya, yang di RUU itu yang saya ingat bahwa dianggap pelanggaran hukum ketika kita melecehkan, menghina orientasi seksual seseorang. Nah, orientasi seksual ini tuh tidak dijabarkan orientasi seksual yang mana. Berarti kan itu berlaku secara umum. Berarti kalau kita nyebut seorang gay, homo itu dengan bencong dan dia merasa tersinggung karena dituntut. Nah, berarti kita telah melanggar undang-undang. Nah, ini yang kemudian kan kemarin menjadi banyak perdebatan di kalangan pakar hukum, kemudian para ulama dan ilmuwan-ilmuwan kita yang masih ingin berpegang kepada aturan Allah itu, bahwa banyak hal di dalam undang-undang ini yang harus diluruskan isinya. Nah, kemudian yang ketiga, sistem yang diatur, kenapa mereka bisa semakin eksis ya, karena satu tadi ya, didukung dana, kemudian didukung oleh undang-undang, sistem. Kemudian yang ketiga, rendahnya pemahaman umat terhadap terhadap agama Islam. Nah, kita bisa melihat bagaimana menakar pemahaman Islam dari saudara-saudara kita ketika mereka menyambut ragil itu seperti seseorang yang sangat penting. Padahal sebenarnya dia adalah pelaku kejahatan di dalam pandangan Allah. Jadi saya tidak kenapa kemudian saya menyebut namanya, karena memang udah bukan rahasia umum ya. Kemudian yang kedua, memang kita harus nampakkan. Dalam artian begini, ketika kita membenci perilakunya, bukan berarti kita membenci dia sebagai seorang manusia, tapi perilakunya yang kita benci, perilakunya. Jadi itu mungkin ya Bu Ani ya, kenapa mereka semakin bebas hari ini. Satu, mereka didukung dana, dan itu program dari organisasi besar di dunia. UNDP itu kan salah satu bagian dari PBB ya. Kemudian
Yang terlibat lagi itu USAID ya, Australia. Nah, kemudian yang kedua adalah dia didukung oleh undang-undang. Dan memang sekarang mereka itu semakin, karena ada dana, mereka bergerak di segala lini, masuk di media massa, kemudian di pemerintahan, untuk kemudian menggolkan target mereka agar diterima sebagai salah satu jenis gender yang diakui. Kemudian yang ketiga, rendahnya pemahaman umat terkait dengan ajaran-ajaran Islam sendiri. Nah, sehingga tidak bisa membedakan nih. Akhirnya terbawa informasi kan, oh iya nggak apa-apa selama itu bukan anak saya, nggak apa-apa selama itu bukan suami saya. Ya kan, jadi rendahnya pemahaman agama sehingga masyarakat tidak memiliki filter. Iya, betul. Nah, ini kan kita ngomong LGBT. Sebenarnya sih itu istilah LGBT itu apa sih Bu sebenarnya, istilahnya LGBT itu? Jadi artinya gitu. Arti LGBT itu apa sih sebenarnya gitu? Kok sampai orang ada yang ngeluarin LGBT gitu ya? Padahal kita tahu itu adalah kaum Sodom harusnya gitu ya. Nah, ya, jadi sebenarnya LGBT itu sendiri kan istilah ya yang dikeluarkan. Jadi istilah yang dikeluarkan, kalau penjelasan secara ilmiahnya saya tidak terlalu memahami kapan istilah itu diterbitkan. Nah, tetapi memang penamaan-penamaan itu ada di dalam kondisi kapitalis hari ini, seperti misalnya pelacur. Ya, pelacur itu kemudian diberi nama PSK, pekerja seks komersil. Nah, kemudian ada homo atau kaum Sodom, itu diberi nama gay. Terus ada yang penyuka sesama jenis perempuan diberi nama lesbi, transseksual, biseksual, ya kan? Nah, itu penghalusan yang mungkin memang secara psikologi akan lebih mudah diterima oleh manusia ketimbang ketika kita menyebut mereka dengan gay, gitu. homo, lesbi, bencong, waria dan sejenisnya ya. Nah, jadi itu penamaan-penamaan yang memang mungkin di-create oleh mereka agar lebih bisa diterima oleh khalayak ramai. Nah, LGBT ini sendiri sebenarnya bukan perkara yang baru, bukan kejadian yang baru. Jadi perilaku jahat ya, kalau saya menyebutnya perilaku kejahatan seksual ini itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut. Jadi sejak zamannya para nabi itu udah ada perilaku ini. Nah, terutama yang kita kenal luas itu adalah di zamannya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Dan kita lihat bagaimana penyikapan Nabi Lut dan kaumnya yang istiqomah di jalan Allah itu terkait dengan perilaku menyimpang mereka. Bahkan sampai Allah itu kan menurunkan azab yang sangat pedih, dan itu buktinya masih bisa kita lihat sampai hari ini. Kaumnya Nabi Lut, dan ada juga kasus kaum Sodom yang itu faktanya juga bukti azab yang diberikan oleh Allah itu masih bisa kita lihat. Nah, mungkin ibu-ibu bisa nanti yang punya dana silahkan kemudian kalau pengen melihat ke sana bukti bahwa orang-orang yang berperilaku jahat berperilaku seksual seperti ini, kejahatan seksual seperti ini itu akan diazab oleh Allah. Nah, barang siapa yang kemudian mendukung, kemudian menerima, bahkan ikut mempropagandakan, maka dia termasuk di dalam golongan. Ya, seperti kata Rasulullah, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia akan termasuk di dalam bagian kaum tersebut. Jadi kalau ada yang menerima, ada kemudian yang mau ikut mempropagandakan, maka itu termasuk di dalam golongan mereka. Iya. Nah, nauzubillah min zalik, jangan sampai kita ikut diazab seperti halnya istri Nabi Lut dan anaknya. Ya, padahal mereka cuma hanya
memberi jalan aja ya. Padahal mereka cuma bukan pelaku ya gitu oke lah gitu, nggak apa-apa kalian begitu, tapi mereka ikut diazab sama Allah. Ya, betul. Nah, nauzubillah min dzalik. Karena memberi kesempatan, memberi panggung gitu ya istilahnya itu ya. Istri Nabi Lut aja mendapat ini ya apa, diazab juga sama Allah. Nah, satu lagi mungkin yang terlupa di Iya. Umani tadi, kenapa mereka semakin eksis? Nah, karena kita hidup di dalam kehidupan yang standarnya materi, maka apapun akan dilakukan ketika itu mendatangkan materi. Jadi kita ingat ya bahwa media-media televisi tahun berapa itu ya yang mulai kemudian banyak memakai orang-orang yang laki-laki yang agak melambai, yang agak melambai itu tuh tahun berapa ya? 2007, 2006 ya. Nah itu kan sangat membooming ya, sangat itu ya. membooming, Ya, bahkan betul. acara-acara yang dihadiri oleh laki-laki yang melambai itu kemudian grafiknya itu ratingnya itu naik. Nah artinya apa? Di dalam Orang-orang banyak yang nonton berarti kan Iya. kalau rating naik ya. Iya. Nah sehingga karena standar hidupnya adalah materi, standar hidup kita hari ini adalah materi, maka kemudian apapun yang mendatangkan materi keuntungan yang banyak itu kemudian akan difasilitasi, akan diberi panggung. Iya, termasuk salah satunya ini ya Bu ya. Iya. Jadi ternyata para pelaku LGBT ini bisa dikatakan bukan sebuah penyimpangan lagi ya buat kita mah, jadi merupakan seorang penjahat seksual gitu ya. Iya. Disebut itu adalah merupakan suatu kejahatan berarti. Iya. Dan emang itu sangat keji juga karena bisa memberikan pengaruh ya kepada orang luar gitu, memberikan pengaruh. Jadi kita lama-lama oh itu biasa aja gitu ya, lama-lama orang seperti itu. Nah itu apa sih Bu bahayanya buat kita gitu ya, para kaum Sodom ini diberi panggung itu bahayanya buat kita dan generasi kita itu bagaimana? Iya. Bahayanya ketika mereka terus-terusan Diberikan diberikan gitu ya. kesempatan untuk mempropagandakan diri mereka, mempromosikan penyimpangan-penyimpangan mereka. Nah, kenapa kemudian tadi saya selalu mengatakan bahwa ini adalah kejahatan seksual. Nah, kalau di dalam Islam itu kan definisi kejahatan itu sangat berbeda dengan definisi kejahatan versi manusia hari ini. Iya. Karena definisi kejahatan versi manusia hari ini itu adalah hasil kesepakatan, ya kan? Iya. Nah sementara di dalam Islam kejahatan itu adalah segala sesuatu yang melanggar aturan Allah. Nah itu adalah kejahatan, itu adalah kriminal. Jadi kita sama-sama sepakat dulu ibu-ibu bahwa definisi kriminal kita itu adalah bagaimana kemudian Allah mendefinisikan kriminal itu. Kriminal itu di dalam Islam adalah ketika kita melanggar syariat Allah. Dan perilaku kejahatan seksual LGBT ini itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar yang kemudian tidak akan diampuni sampai dia bertobat. Nah, dalam Islam kan zina itu termasuk dosa besar. Iya, betul. Zina laki-laki dengan keji ya itu perempuan itu adalah dosa besar. Nah, apalagi laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, ketika ini dibiarkan terus-menerus, maka pasti akan ada bahayanya. Iya, Ketika Allah melarang sesuatu, maka pasti di dalamnya ada mudaratnya. Ketika Allah mewajibkan sesuatu, maka pasti di dalamnya ada maslahat. Nah, yang bisa kita baca sekarang ketika LGBT ini semakin eksis di tengah-tengah masyarakat, maka satu yang akan membuat juga ini alasan bagi kita agar kita menolak perilaku ini. Yang pertama adalah melanggar fitrah. Betul. Atau kalau boleh dibilang ini dehumanisasi. Kenapa saya bilang dehumanisasi? Karena ketika laki-laki dengan laki-laki itu tidak akan lahir yang namanya generasi. Nah, sementara Allah itu memberikan yang namanya gorizanau atau
ketertarikan kita kepada lawan jenis itu untuk melestarikan jenis manusia. Nah, artinya apa? Tidaklah kemudian Allah menciptakan nau ini kecuali tujuannya adalah supaya manusia itu lestari. Nah, kalau manusia itu lestari, diciptakanlah nau di dalam diri laki-laki, di dalam diri perempuan. Tertarik, kemudian dalam Islam diatur menikah, setelah menikah maka lahirlah keturunan. Nah, perilaku LGBT ini akan bisa mengancam kelestarian jenis manusia. Kenapa? Karena ketika laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu tidak akan lahir yang namanya keturunan. Artinya apa? Semakin banyak pelaku LGBT, maka akan semakin berkurang angka kelahiran. Ya, betul. Berkurang juga jumlah manusia nantinya ya. Berarti berkurang jumlah manusianya. Nah, kemudian kalaupun ada misalnya ada yang biseksual, ada yang transseksual, maka itu akan merusak nasab. Sementara di dalam Islam, nasab itu sangat dijaga kemuliaannya. Jadi yang pertama adalah wajib ditolak karena ini bertentangan dengan fitrah manusia, yaitu apa? Naluri nau yang diciptakan oleh Allah yang ada di dalam diri manusia itu diciptakan untuk menjaga kelestarian manusia. Nah, sementara LGBT, perilaku LGBT ini adalah perilaku yang tidak akan menghasilkan keturunan. Nah, adapun nanti keturunannya lahir transseksual, biseksual itu tidak jelas nasabnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, merusak tatanan sosial. Tatanan sosial yang ada selama ini sejak zamannya Nabi Adam itu adalah satu keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan anak. Ayahnya laki-laki, ibunya perempuan. Lahirlah kemudian keturunan. Ketika perilaku gay, perilaku lesbi ini diterima, maka tatanan sosial ini akan rusak. Kenapa? Ayahnya laki-laki, ibunya laki-laki. Nah, ini gimana? Dan ini akan berdampak ke segala lini, termasuk nanti misalnya apa ya? Karena di dalam Islam itu ya satu ada nasab, ada hukum waris, ya kan? Ada perwalian. Ada. Ini nggak ada jadinya karena tidak adanya keturunan ya, tidak bisa berlaku. Iya, jadi kalaupun misalnya ada yang berpendapat kan bisa ngadopsi anak, kan kemudian bisa pinjam rahim kalau solusinya di luar negeri. Nah, itu semua pembahasan-pembahasan yang kemudian tidak menjadi solusi kalau di dalam Islam. Kenapa? Karena sebuah pernikahan itu tidak hanya sekedar melepaskan jinsi saja, melepaskan naluri seksual saja, tetapi akan banyak turunan-turunannya nanti yang lahir, itu satu wali, nasab, kemudian perwalian, hukum waris, kemudian tentang bagaimana terkait aurat, ya banyak sekali turunannya. Jadi alasan kita menolak yang pertama karena ini tidak sesuai dengan fitrah, bahkan bisa mengarah kepada dehumanisasi. Kemudian yang kedua merusak tatanan sosial, dan yang ketiga yang paling penting adalah ini adalah dosa besar di hadapan Allah. Nah, bahkan kalau beberapa hari yang lalu itu saya mendengarkan penjelasan dari Ustadz Umar Mita ya, bahwa ketika di zamannya para sahabat itu bersepakat hukuman yang paling berat itu adalah hukuman bagi pelaku liwat atau pelaku sodom. Salah satu yang berpendapat itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa hukuman bagi pelaku liwat itu adalah dibakar hidup-hidup. Jadi kan karena kalau harus dihentikan gitu ya. Karena memang harus diputus. Nah, jadi itu bahayanya tadi ya. Jadi bisa kemudian merusak fitrah manusia, kemudian merusak tatanan sosial. Kemudian yang ketiga adalah ini adalah dosa besar di hadapan Allah. Nah, barang siapa yang kemudian mendukung terjadinya kemaksiatan atau dosa-dosa besar, maka kita tinggal menunggu kapan azab Allah datang. Jadi nauzubillah min zalik. Nah, itulah kemudian alasan kenapa kita harus menolak. Itu sangat berbahaya ya buat kita ya, apalagi buat generasi itu bahaya banget gitu ya, karena mereka nanti tidak akan
semakin banyak orang yang melakukan LGBT atau berpasangan dengan sesama jenis, itu semakin tidak adanya lagi keturunan-keturunan yang akan melestarikan kita sebagai manusia ya jadinya. Iya. Betul, itu sangat berbahaya banget. Mungkin dari generasi-generasi ini juga ya harus kita lindungi ya, berarti harus kita lindungi generasi kita yang akan datang, yang akan menjadi penerus kita di kemudian hari itu. Perlu pelindung yang bisa melindungi ya generasi dari bahaya kaum Sodom ini. Kita sebagai ibu dan kepada siapakah sebagai yang kita jadikan pelindung untuk generasi kita itu pada saat ini? Walaupun sebenarnya bisa juga kita sebagai ibu melindungi anak-anak kita, tetapi kan harus ada pelindung yang benar-benar melindungi seluruhnya gitu, yang bisa memutus para LGBT ini agar mereka tidak ada lagi di dunia ini gitu. Karena itu memang harus dihancurkan kan. Kalau waktu zaman Nabi Lut tadi dihancurkan, berarti kita juga sebenarnya harus menghancurkan ya, harusnya gitu ya. Nah, sebagai pelindung generasi ini, jadi kemana nih Bu kita harus mencari pelindung untuk generasi kita ini? Jadi benar sekali ya, panas ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Kita ini dulu ya, sapa-sapa dulu sebelum dijawab pertanyaan tadi ya. Masya Allah. Yang sudah menonton nih di acara live kita pagi ini, ada Ibu Sahabiah dari Bengkulu, wah jauh nih dari Bengkulu ya, dari arah barat. Umu Al-Fatih Leli dari Aceh, dari ujung ini Bu Leli. Ibu Nita Octavia dari Bogor, Ibu Susanti Suparman dari Bogor, Ibu Alfi Umu Arifah dari Medan, Ibu Murni dari Bogor, Ibu Azkanisa dari Bogor, Ibu Reni dari Bogor, Ibu Dewi MH dari Bogor, dan Ibu Riah dari Bogor. Ini banyak juga ya. Ini ya inilah sisi positif kita kalau live streaming adalah bisa ditonton oleh seluruh saudara-saudara kita atau ibu-ibu hebat kita dimanapun berada ya. Bagaimana Bu Nur lanjut itunya? Jawaban tadi sebagai pelindung ya. Nah, ibaratnya karena ini kita anggap sebagai kejahatan, yang namanya kejahatan itu kan sesuatu yang harus kita tolak ya. Iya. Nah, kalau kita mau menolak berarti harus ada yang bisa menolak itu. Nah, menolak ini ya yang kemudian kita sebut sebagai pelindung. Ibarat kuman penyakit, maka Allah memberikan kita antibodinya ya. Antibodi supaya kita terlindungi dari penyakit itu, dari bakteri, dari virus. Nah, di dalam kehidupan sosial kita hari ini ada penyakit-penyakit atau kejahatan-kejahatan yang itu membutuhkan perlindungan supaya apa? Supaya generasi kita itu tidak terbawa. Karena saya membaca ya, jika orang-orang LGBT ini beralasan bahwa itu adalah bawaan lahir mereka, maka para peneliti di dunia, para ilmuwan di dunia itu sudah melakukan penelitian yang sampai hari ini tidak ada bukti ilmiah bahwa faktor genetik itu akan mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Nah, bahkan saya mencatat ini di tahun 2019 itu ada penelitian besar di Amerika, Inggris, yang sampelnya itu sebanyak 470.000 sampel. Sampelnya siapa? Sampel yang digunakan ini adalah orang-orang penyuka sesama jenis. Nah, para ilmuwan ini mengambil sampel genetik mereka untuk kemudian diteliti. Dan di dalam penelitian ini tidak ditemukan satupun gen yang kemudian itu bisa terindikasi sebagai penentu orientasi seksual seseorang. Nah, senada dengan ini kita memiliki seorang pakar ahli neuroscience ya, siapa lagi namanya, Prof. Taruna Ikrar ya. Saya juga membaca tulisan beliau bahwa kecenderungan atau perilaku LGBT ini itu bukanlah ditentukan oleh faktor genetik, tetapi lebih kepada apa? Kepada proses jalannya otak. Nah, otak ini dipengaruhi oleh informasi yang masuk.
Informasi yang masuk ini yang kemudian akan bisa mempengaruhi seseorang ini berperilaku LGBT. Artinya apa? LGBT ini bukanlah faktor turunan, bukan bawaan lahir, tetapi lebih dominan kepada pengaruh lingkungan, faktor pengasuhan, makanan, teman. Jadi faktor-faktor yang sifatnya eksternal dari diri manusia. Artinya apa? Untuk melindungi generasi kita hari ini, karena ini bukan faktor keturunan ya, bukan faktor genetik, berarti kan kita melihat sumber masalahnya di mana. Apa yang harus kita cegah supaya tidak menular ke anak-anak kita? Oh, ternyata di faktor lingkungan sosial. Maka yang pertama sebenarnya tadi ya, kenapa mereka bisa eksis? Karena didukung dana. Nah, berarti apa ibu-ibu? Berarti hari ini orang-orang yang kemudian mempropagandakan LGBT itu adalah organisasi besar, bukan individu. Iya. Jadi dana terorganisir berarti kan memang udah direncanakan ya, iya. itu. Jadi berarti apa? Berarti lawan kita itu bukan ecek-ecek ya, iya. bukan individu-individunya pelaku LGBT, bukan, tetapi negara, atau boleh dibilang negara adidaya. Negara adidaya yang kemudian mereka berjuang mati-matian menggelontorkan dana supaya terlaksana program-program ini di negeri-negeri kaum muslimin. Jadi memang sasarannya adalah seluruh dunia. Ada niatan memang untuk menghancurkan Iya. Hukum-hukum syariat Islam yang dihancurkan. Jadi siapa yang bisa jadi pelindung? Pelindung paling pertama itu tuh ya negara. Negara, karena kenapa? Ibaratnya saya pernah lihat sketsa kota itu ada semacam tameng itu yang melindungi, itu cakupannya luas kalau negara. Nah, karena hari ini tidak ada negara, bahkan kemudian kita melihat hari ini di negara kita ini sama sekali tidak terlalu care dengan persoalan-persoalan terkait isu-isu LGBT ini. Nah, bahkan kemudian cenderung untuk membuka jalan, memberi panggung. Nah, berarti harus ada tameng yang kedua. Tameng, jadi karena berlapis ya, yang paling atas pelindung paling besarnya ini tidak ada hari ini, maka pelindung selanjutnya itu adalah yang kedua, masyarakat. Nah, bagaimana dengan kondisi masyarakat hari ini? Kondisi masyarakat kita hari ini ya bisa dibilang yang terpengaruh dengan konsep liberal bahwa LGBT ini adalah sesuatu yang harus diterima. Alhamdulillahnya di Indonesia itu masih lebih kecil dibandingkan yang menolak. Maka yang menolak ini nih yang harus selalu kita jaga, kita kuatkan. Harus selalu kita jaga, kita kuatkan supaya menjadi pelindung yang berfungsi gitu. Nah, kemudian pelindung yang ketiga siapa? Pelindung yang ketiga itu adalah yang terakhir itu adalah keluarga. Jadi kita ya sebagai ibu ya. Jadi pelindungnya itu adalah ya pintu-pintu rumah kita. Bahwa terutama ibu ya yang lebih banyak bersama dengan anak-anak. Maka ibu yang harus kemudian semakin menguatkan dirinya, pemahamannya, kemudian membangun ikatan yang baik dengan anak supaya anak percaya kepada ibunya. Jadi pelindungnya siapa saja sih? Ya ada negara, ada keluarga, ada masyarakat, ada keluarga. Nah ini nih harus ketika memang benar-benar harus ditolak, harus bersih, maka ketiganya harusnya berfungsi. Ya. Tetapi negara tidak ada, masyarakat juga karena dalam sistem kapitalis sehingga
apa ya, masih nafsi-nafsi, tidak terlalu peduli. Nah, yang ketiga ini adalah benteng terakhirnya, yaitu keluarga. Tapi itu adalah benteng terakhir yang harus memang apa nih, gimana ya, tidak terlalu kuat ya kalau digempur terus-terusan ya Bu ya. Jadi harus apa ya namanya, harusnya kan dari pelindung terkecil kita, benteng keluarga sudah melindungi anak-anak kita. Di masyarakat juga harusnya masyarakat melindungi juga ya. Jadi idealnya ya, ini idealnya. Kemudian yang ketiga, negara melindungi juga. Kalau semuanya idealnya itu berfungsi dari mulai keluarga sampai ke negara, insya Allah itu yang pelaku kejahatan seksual seperti ini bisa dihapuskan di negara-negara muslim kita ini. Seperti itu ya Bu. Kemudian ini kan apa namanya, karena kita tidak ada pelindung nih, tidak ada pelindung yang paling tinggi, yaitu sebuah negara. Kemudian pelindung yang kedua, masyarakat juga tidak semuanya memperhatikan hal-hal tersebut gitu, tidak memperhatikan bagaimana generasi selanjutnya yang akan menjadi pemimpin di masyarakat. Mau nggak mau berarti jatuhnya ke kita sebagai pelindung ketiga, terutama sebagai kita sebagai ibu ya. Nah, untuk kita sebagai ibu, apalagi kita adalah dalam komunitas ibu hebat gitu ya, apakah ada tips yang bisa kita lakukan Bu untuk menolak ataupun apa ya namanya itu, menjaga anak-anak kita dari pengaruh penyakit ini gitu ya, dari pengaruh kaum Sodom ini, karena sangat gencar sekali yang masuk gitu ya ke anak-anak kita, karena kita tidak bisa menjaga anak-anak 24 jam selalu kita jaga, tidak bisa. Jadi apa aja sih tips yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu untuk menjaga generasi kita itu dari para kaum Sodom ini? Iya, jadi sebenarnya ya kaum Sodom ini kan adalah orang-orang yang membawa pemikiran ya. Iya. Nah, jadi apa ya, pekerjaan berat hari ini, pekerjaan berat kita hari ini itu adalah bagaimana membentengi anak-anak kita itu dari perang pemikiran yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, di antara salah satu perang pemikiran yang sedang digencarkan oleh musuh-musuh Islam itu adalah tentang perilaku LGBT. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya mencatat di sini yang harus dilakukan adalah tolak. Nah, jadi tolak, tolak sekuat-kuatnya sampai batas kemampuan kita. Karena ya saya tidak mau anak-anak saya kemudian bisa tercemari pemikirannya untuk menjadi pelaku LGBT. Begitupun Bu Ani. Iya, sama Bu. Nah, iya. Saya yakin begitupun dengan ibu-ibu di luar sana. Pasti tidak mau anaknya terpengaruh dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, jadi tolak. T-nya itu yang pertama adalah tunjukkan sikap menolak, bahwa kita sebagai seorang ibu ya, kita tunjukkan di depan anak-anak kita bagaimana kemudian kita menolak perilaku ini. Jangan sampai ibu bilang tolak tetapi ibu ajak anak-anak ibu tuh nonton TikToknya, buka podcastnya, kemudian mungkin yang ibu-ibu di luar sana udah tahu anaknya laki-laki dikerudungin karena kelihatan lucu. Kemudian dipakein rok, dipasangin daster, karena kelihatan lucu ya. Nah, itu artinya apa? Tunjukkan sikap menolak kita adalah kita tunjukkan karena satu, keimanan kita kepada Allah. Hadis Rasulullah, Allah dan Rasulnya melaknat orang-orang yang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka ini kan menjadi pegangan awal buat kita bagaimana menghindarkan generasi dari perilaku menyimpang, perilaku jahat LGBT. Artinya apa? Sejak dini kita tolaknya itu dengan sikap. Kalau misalnya sekarang anak-anak udah gede, ada kondisi misalnya kemarin podcast itu berseliweran, maka kita tunjukkan sikap marah, sikap jijik, sikap kemudian apaan ini sih? Memberi pemahaman ke anak-anak ya. Nah, iya, jadi T, tunjukkan sikap menolak. Kemudian yang kedua, O, ya. O itu adalah obrolin alasan kita menolak kepada anak-anak kita. Jadi kan
ketika kita menolak, kita tunjukkan sikap menolak, pasti kan anak-anak butuh penjelasan. Betul. Apalagi Atau anak-anak udah besar iya, ya, mereka pasti butuh penjelasan. dan mereka pun mungkin anak-anak sekarang itu kan kritis-kritis Iya. ya. Kok harus ditolak, Umi? Kenapa harus ditolak? Artinya apa? Kita sebagai seorang ibu harus bisa memberikan penjelasan kepada anak. Nah, ini diobrolin. Jadi obrolin alasan kita menolak perilaku LGBT. Kemudian yang kedua, lakukan pengenalan diri pada anak. Yang ketiga L ya. Jadi lakukan pengenalan diri kepada anak. Pengenalan diri yang seperti apa? Pengenalan diri awal ketika mereka sudah mulai bisa menangkap ya informasi sedikit, walaupun itu sedikit ya, di usia kira-kira mungkin 2-3 tahun ya. Itu kita sampaikan, kamu itu perempuan, ini bajumu, ditunjukin Cantik, misalnya ya. rok, gamis, dikasih pita-pita ya. Iya. Artinya apa? Mengajak anak-anak mengenali diri mereka, bahwa mereka perempuan, mereka laki-laki. Ini bajunya. Iya. Nah, sehingga nanti ketika anak sudah bisa mandiri, dia tahu bahwa oh, saya laki-laki, saya pakaiannya ini, saya perempuan, saya pakaiannya ini. Nah, sehingga tidak timbal balik kan. Kalau misalnya ini zaman sekarang ya, proses pengenalan ini dilakukan, tetapi di luar pakaian laki-laki sama perempuan itu mirip-mirip. Mirip. Nah, laki-laki perempuan pakai celana panjang, laki-laki pun pakai celana panjang. Bahkan ekstrim, yang pernah saya lihat ada laki-laki yang pakai kaftan. Jadi pakai kaftan, tapi kaftan yang ada laki-laki yang berdandan laki-laki tapi pegang tas perempuan. Nah itu kan bikin bingung ya. Nah, Ini gendernya apa? jadi sehingga proses pengenalan ini memang dilakukan sejak dini. Ya, dipanggil anak kita dengan panggilan-panggilan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan ini sudah ada di dalam Islam, bahwa laki-laki pakaiannya seperti ini, perempuan pakaiannya seperti ini. Jadi yang ketiga adalah L, lakukan pengenalan diri pada anak sejak dini. Kemudian yang keempat, nah pengenalan ini kan sejak dini ya. Kemudian yang keempat adalah A, akidah dikuatkan. Akidah dikuatkan artinya apa? Mengenalkan yang lebih dalam lagi kepada anak, bahwa dia adalah seorang muslim, Tuhannya itu adalah Allah, kitabnya itu adalah Al-Quran, uswatun hasanahnya itu adalah Rasulullah. Maka kemudian anak dikuatkan akidahnya, bahwa ketika nanti dia keluar rumah, ada nilai-nilai yang harus dipegang, yang itu telah diajarkan di rumah. Nah, kalau ibu tidak mampu, orang tua belum memiliki ilmu, maka antarkan dia untuk belajar kepada orang lain yang memiliki ilmu. Kepada guru ya. Kepada guru ya. Ibaratnya kan kayak sekarang misalnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu kan tidak semua kita ini bisa. Gitu ya. Maka yang dilakukan orang tua adalah mencari guru. Kita belajar, anak kita belajar. Tetapi yang paling penting bagi anak itu adalah uswah dari orang tua. Nah, sehingga akidah dikuatkan, orang tua nguatin akidahnya sendiri, dan anak pun nguatin akidahnya. Karena kalau orang tua tidak kuat akidahnya, siapa yang mau nguatin akidah anak? Iya. Nah, di satu sisi itu. Kemudian kan di rumah itu kan ada habit ya, ada kebiasaan. Dan terus terang ya, saya ini termasuk ibu yang terlambat belajar, tapi tidak ada kata terlambat di dalam Islam ya, tidak ada kata terlambat, bahwa mending terlambat daripada udah meninggal baru nanti dihisab di sana. Nah, berarti ibu-ibu mulai sekarang tidak ada kata nanti, tidak ada kata tapi, kita bersegera untuk kemudian memperbaiki akidah kita, kemudian itu nantinya dikuatkan lagi, dan kita kuatkan akidah anak-anak kita. Nah, kemudian yang kelima itu adalah K. Jadi TOLAK. K itu adalah konsisten menyuarakan kebenaran. Artinya apa? Akidah yang kuat artinya adalah orang-orang muslim yang kemudian sudah memahami ya,
baik itu banyak ataupun sedikit hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Nah, hari ini kita berbicara tentang LGBT, yang ini adalah dosa besar yang dilarang oleh Allah. Maka ketika kita mengetahui ini adalah dosa besar yang dilarang oleh Allah, maka kita konsisten untuk menolak. Kita konsisten untuk menyuarakan penolakan kita. Artinya konsisten di dalam kebenaran, konsisten untuk menolak kemaksiatan, kemudian konsisten untuk berdakwah, menyuarakan itu, didakwahkan lagi kepada orang lain. Kemudian orang-orang yang berada di sekitar kita itu diajak juga untuk ikut menguatkan akidah Islam tadi. Karena memang hari ini PR kita adalah akidah umat itu sangat lemah, sehingga sangat mudah untuk diserang oleh atau dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang bertolak belakang dengan Islam. Ya, betul, Bu. Jadi itulah ibu-ibu hebat ya. Dari kata LGBT kita dapat pemaparan yang banyak dari Ibu Nur Asmiar ya. Jadi kita semakin tahu bagaimana cara menolaknya, bagaimana cara mencari perlindungannya, kemudian tips-tipsnya juga untuk melindungi keluarga juga udah disampaikan oleh Bu Asmiar ya. Jadi LGBT ini bukan suatu perbedaan ataupun penyimpangan, malah lebih hebatnya lagi ya, lebih rusak lagi dari itu. Itu adalah sebagai seorang penjahat. Jadi karena bisa memberikan korban yang terus-menerus ya kepada generasi berikutnya. Nah, kemudian kenapa LGBT ini bisa sampai marak ini? Karena mendapat dukungan dana, mendapat dukungan undang-undang, sistem, kemudian pemahaman masyarakat juga terhadap agama semakin berkurang. Itulah mengapa LGBT semakin banyak di kita. Kemudian kita melakukan ada tips-tips nih untuk ibu-ibu hebat seperti yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, dengan tolak ya. T-nya itu tunjukkan sikap menolak kita. Kemudian O-nya obrolin alasan kepada anak-anak kenapa kita harus menolak. Kemudian L, lakukan pengenalan diri sejak dini kepada anak-anak supaya anak-anak tidak bingung dengan gendernya. Kemudian yang keempat, akidah dikuatkan, baik akidah kita maupun akidah anak-anak. Dan yang kelima adalah konsisten menyuarakan kebenaran dengan cara kita melakukan dakwah yang terus-menerus kepada para ibu ataupun kepada masyarakat agar mereka mulai memahami betapa pentingnya kita memperhatikan masalah ini untuk keselamatan generasi kita. Seperti itu ya. Bu Nur ada close statementnya kalau soalnya sekarang sudah menunjukkan pukul 11 ya. Apakah ada kata penutupnya? Jadi buat ibu-ibu yang kemudian ingin ikut bergabung, menyuarakan penolakannya terhadap perilaku jahat LGBT ini, komunitas Ibu Hebat membuka tangannya selebar-lebarnya, membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita bersama-sama saling bergandeng tangan, saling menguatkan agar supaya anak-anak kita terlindungi. Karena untuk menolak LGBT ini, kita sadar ini musuh kita itu bukan individu-individu, tetapi ini adalah sistem. Dan untuk melawan sistem ini tidak bisa misalnya saya sendiri atau Bu Ani sendiri, tapi kita harus lakukan secara berjamaah. Nah, kami menunggu ibu-ibu hebat semua di luar sana untuk bergabung dengan kami mengkaji Islam, kemudian semakin menguatkan akidah keluarga agar perilaku jahat LGBT ini tidak kemudian merasuki dan menghancurkan generasi kita, sehingga generasi kita nantinya lebih mudah untuk dipersiapkan menjadi generasi mulia, generasi hebat yang akan menyambut peradaban Islam yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Begitulah ya ibu-ibu hebat semua, penjelasan yang panjang lebar dari Bu Nur yang mengenai LGBT ini, bagaimana pengaruhnya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu baru lagi buat ibu-ibu, penambahan ilmu ya, sehingga mau memperdalam ajaran agama Islam ini. Dan kami dari komunitas Ibu Hebat akan selalu terbuka untuk kedatangan ibu-ibu kalau ingin belajar mempelajari syariat-syariat Islam yang lebih mendalam lagi.
Sampai di sini mungkin live streaming kita hari ini. Mohon maaf, saya Ani dan Saya Nur. kalau ada kata-kata salah kami mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.